Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Now, we are talking about the 8 parts of speech. Apa itu ya part of speech? Jadi, kalau kita berbicara tentang bahasa Inggris, conversation ataupun written English, selalu ada part of speech. Salah satunya ada noun. Kemudian berikutnya ada pronoun. Kemudian yang ketiga ada verb. Yang keempat ada adverb. Yang kelima ada adjective. Nomor 6-nya adalah prepositions. Nomor 7-nya conjunction. Yang terakhir, yang di-8, yang ke-8 adalah interjection. Kali ini kita mau bahas nomor 1 dan 2, yaitu noun dan pronoun. Selalu ada di dalam bagian kalimat. Oke, let's check it out. Number 1, noun. Oke, what is noun actually? Dalam bahasa Indonesia, itu berarti kata benda. Oke, kata benda ini bisa saja nama sesuatu, nama tempat, nama orang, nama ide, nama pemikiran, dan seterusnya. Yang jelas dia dianggap sebagai benda. Fungsinya adalah sebagai subject of verb, direct or indirect object, subject complement, object of preposition, dan lain-lain. Nah, maksudnya apa ya? Kita lihat nih. Ada contoh dari subject of verb, direct object, dan seterusnya. Oke, kita siap? Lihat contoh berikut ini. Oke, bagaimana noun itu berfungsi dalam kalimat? Yang pertama, subject of verb. Kita lihat yang ini. Royan has run the business since 2016. Dia berfungsi sebagai subjek. Nah, Royan adalah subjek, ya kan? Subjek dari verb has run the business since 2016. Letaknya berada di depan. Oke. Nanti ada objek juga ya. Kita lihat objek complement yang berikutnya. I called him Big Boss. Nah, letaknya di belakang dia sebagai objek. Big Boss-nya adalah objek. Oke, objek complement. Keterangannya sebagai objek. Walaupun dalam kalimat itu ada subjek juga ya, I di situ. Oke, kali ini sebagai objek complement. Next, direct or indirect object. Kita coba yang direct object dulu ya. Roy can ride a motorcycle. Dia sebagai direct object. Objeknya langsung disebutkan di situ. Lalu bedanya apa dengan indirect object? The leader gave the workers some directions. Di situ ada kata the workers. Kemudian baru diikuti dengan kata some directions. Nah, that's the difference. Kalau objek langsung itu seperti contoh di atas, Roy can ride a motorcycle. Kalau yang tidak langsung, the leader gave the workers. Nah, dia letaknya berada di tengah. Baru ada keterangan some direction. Oke. Roy bisa mengendarai motorcycle. Motorcycle-nya sebagai direct object. Kemudian, the leader gave the workers some directions. Pimpinan memberikan arahan kepada karyawannya atau para pekerjanya. Contoh kalimatnya seperti itu. Lalu, how about object of preposition? Yang namanya preposisi berarti berkaitan dengan posisi di mana letak penunjuk posisi tersebut, benda tersebut gitu ya. Kita lihat, Royan is standing next to the door. Oke, di situ ada kata the door, object of preposition. Preposisinya mana? Yaitu kata next to. Banyak ya preposition itu, contohnya beside, di samping, kemudian in, on, at, dan seterusnya. Kalau kali ini Roy itu berdiri next to ya, di setelah atau di samping pintu. Oke, that's about noun. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu pronoun. Oke. Kita lihat seperti apa penjelasannya pronoun. Oke,
Tadi mirip sih noun dan sekarang pronoun, tapi fungsinya seperti apa? Kita lihat. Use in a place of noun. Jadi dia menggantikan kata benda. Secara spesifik digantikan kata benda itu nantinya. Lalu ada beberapa di sini yang akan kita bahas berkaitan dengan personal pronouns. Kalau dulu sih di sekolah selalu kita dapat pelajaran tentang pronoun. Contohnya I, you, they, she, it gitu ya. Kemudian kata objeknya menjadi I menjadi me gitu ya. Kemudian kalau she menjadi her, kemudian he menjadi him, dan seterusnya. Lalu kalau possessive pronouns itu berkaitan dengan kepemilikan, refleksif, kemudian relatif dan demonstratif. Segera akan kita ketahui contoh dari kalimatnya seperti apa. Okay, let's discuss about personal pronoun first. Okay, contohnya di situ ada I dan me, you dan she, her, he, him, kemudian it ada we, and us ada they dan them. Contohnya seperti ini. I love you. Oke. Di situ ada kata I dan juga kata you. Dia berfungsi sebagai personal pronouns atau di situ ada subject pronoun, ada object pronoun I dan you-nya. Kemudian do you love me? Nah, di situ ada kata pronoun juga me gitu ya. Kata ganti bendanya menjadi objek pronoun me. Kemudian she is my wife, lagi-lagi sebagai subjek pronoun. Oke, kita lanjutkan. Possessive pronouns. Pernah mendengar kata posesif? Ya, dia kepemilikan. Di situ ada my, your, its, his, her, our, dan their. Lalu ada possessive pronouns berikutnya yang biasa sering didengarkan juga mine, yours. Your-nya pakai s, yours. His, tetap ya kalau his. Kemudian hers, ours, dan theirs. Seperti apa penggunaannya? Ada juga yang menyebutkan my, your, its, his, dan seterusnya. Itu adalah possessive adjective. Tapi dia sebagai pronoun juga ya. Sekarang kita contohkan. My lovely wife. My-nya adalah possessive. Kemudian their personality is good. Their-nya adalah possessive. Your class is crowded. Your-nya adalah possessive. Lalu seperti apa penggunaan mine dan yours? Bedanya di sini. The black car is mine. Nah, di sini dia. Tadi my lovely wife, my-nya di depan. Lalu kalau mine ini biasanya letaknya di belakang dan juga tidak diikuti dengan kata benda lagi dan seterusnya. Kemudian sama dengan yours ya, ada s-nya. The car is yours. This is yours dan seterusnya. Tidak perlu diikuti dengan bendanya lagi atau keterangan bendanya lagi. Okay? That's about possessive pronouns. Kita lanjut yuk. How about reflexive? Apa itu reflexive pronouns? Nah, terkait dengan reflexive, kita lihat dia berakhiran dengan kata self. Oke, contohnya myself, yourself, himself. Pernah mendengar kata ini? Contohnya orang bule ngomong me myself gitu. Itu penekanan gitu ya. Me myself itu penekanan. Juga terkait dengan ini nih, kita lihat nih ya. Use a reflexive pronoun when both the subject and object of the verb refer to the same person or thing. Maksudnya apa? Kita lihat di contoh ya. They built themselves a luxurious building at the resort. Jadi mereka itu membangun bangunan yang sangat megah gitu ya di sebuah resort. Themselves-nya ini menekankan bahwa mereka membangun sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, I told myself it was wrong. Saya berbicara kepada diri saya sendiri. Nah, 2 kali disebutkan saya dan diri saya sendiri, myself-nya itu. Kemudian yang ketiga ada I built this car myself. Nah, saya membangun mobil ini, saya memodifikasi mobil ini. Diri saya sendiri, menekankan bahwa diri saya sendiri yang membangunnya gitu. Maka sering mendengar kata me myself gitu. Itu penekanan salah satunya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah relative pronoun. Nah, di beberapa latihan TOEFL yang pernah saya
Share sebelumnya ada kata relative pronoun, salah satunya that, what, which, who, and whom. Ada fungsi masing-masing nih. Kalau that kemudian which itu biasanya untuk benda atau hewan atau binatang gitu ya. Kalau who pasti untuk orang dan whom juga untuk orang. Gitu ya. Kita lihat contohnya nih. My motorcycle, which is nearly 13 years old, still runs well. Jadi which ini menekankan yang kurang lebih gitu ya, artinya sebagai yang mendekati 13 tahun motorcycle-nya ini. Which dia menggantikan si motorcycle-nya ini, menerangkan si motorcycle-nya ini. Lalu kalau the man who called hero is my father. Nah, who-nya pasti terkait dengan orang. Oke. Orang yang dipanggil, laki-laki yang dipanggil sebagai pahlawan adalah ayah saya, kita contohnya. Yang berikutnya, the car that I bought yesterday is the rare series. Mobil yang saya beli kemarin adalah seri yang sangat langka atau jenis yang sangat langka. That's relative pronouns, salah satunya. Kenapa? Biasanya digunakan untuk menggabungkan klausa gitu. Kalau sebelumnya pernah saya share soal-soal TOEFL, di situ ada klausa dependent dan independent. Nah, kata yang menghubungkan salah satunya adalah konektornya adalah relative pronoun, yaitu which, who, what, that, dan seterusnya dengan fungsinya masing-masing. Oke, itu contoh kalimatnya. Next. Yang terakhir di sesi ini berkaitan dengan demonstrative pronouns. Oke, demonstrative pronouns. Demonstratif ini menunjuk kepada benda. Sama sih, yang hampir digunakan itu sama seperti sebelumnya, ada kata that dan juga this. Tapi bedanya ini untuk benda yang ada peruntukannya. Contohnya kalau that dan juga those itu bendanya jauh. Tapi kalau that tunggal kemudian those itu jauh dan dia jamak gitu ya. That dan those sama-sama jauh, tapi that tunggal dan juga those itu jamak. Lalu kalau letak bendanya itu dekat, jumlahnya hanya satu tunggal, dia this. Kemudian jika jamak dia menggunakan this gitu. Lalu contohnya seperti apa? This is the best book that I ever had. Mengindikasikan bahwa bukunya itu dekat. Ini buku yang terbaik yang pernah saya miliki gitu. Bukunya dekat. Lalu contoh kedua, those are the best books that I ever had. Those, bendanya jauh dan jumlahnya lebih dari satu pastinya. Maka di situ ada kata books pakai S ya. Those are the best books that I ever had. Seolah-olah kita menunjuk buku yang itu, setumpuk buku yang itu, kumpulan buku yang itu adalah buku terbaik yang saya miliki. Contohnya seperti itu. Okay, that's the first session of parts of speech. Kita baru bahas dua, yaitu nomor 1 dan 2, noun dan juga pronoun. Keep on watching my video to the next session. Number 3, verb and also adverb. Kita lanjutkan di sesi berikutnya, verb dan adverb. Jangan lupa tonton videonya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.